Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menghidupkan lagi kebijakan larangan perjalanan yang semula ia buat di jabatan pertamanya pada 2017 hingga 2021. Kebijakan ini ditandatangani Rabu malam waktu setempat dengan melarang masuk orang-orang dari 12 negara. Negara-negara tersebut meliputi Afghanistan, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman. Selain itu akan ada pembatasan masuk dan pengetatan untuk warga dari 7 negara lain, yakni Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Kebijakan ini akan berlaku 9 Juni 2025. Daftar tersebut merupakan hasil dari perintah eksekutif Trump pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan Departemen Luar Negeri dan Keamanan Dalam Negeri serta Direktur Intelijen Nasional untuk menyusun laporan tentang sikap bermusuhan terhadap Amerika Serikat dan apakah masuknya orang dari negara-negara tertentu merupakan risiko keamanan nasional. Selama masa jabatan pertamanya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan Januari 2017 yang melarang masuk warga dari 7 negara mayoritas Muslim. Kala itu pelancong dari negara-negara tersebut dilarang naik pesawat ke Amerika Serikat atau ditahan di Bandara Amerika Serikat setelah mereka mendarat. Mereka termasuk mahasiswa dan staf pengajar, serta pebisnis, turis, dan orang-orang yang mengunjungi teman dan keluarga. Kita ke informasi berikutnya masih dari global, pemerintah Rusia menaruh curiga terhadap NATO akan menyerang Rusia. Ini merujuk aliansi militer internasional yang sebagian besar beranggotakan negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang melakukan latihan militer besar-besaran di wilayah Baltik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko menilai aktivitas militer NATO tersebut sebagai bagian dari persiapan untuk bentrokan militer dengan Rusia. Grushko mencermati fokus latihan NATO. Konsepnya, struktur pengerahan pasukan, kualitas pasukan yang terlibat, serta misi yang didefinisikan dalam latihan tersebut diarahkan untuk menghadapi lawan yang setara dan dalam hal ini Rusia. Moskow telah lama memperingatkan perluasan kehadiran militer NATO di Eropa Timur dan wilayah Baltik akan meningkatkan eskalasi konflik secara tidak sengaja. Terlebih sejak Finlandia dan Swedia juga memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Informasi ketiga masih dari mancanegara. Pemerintah Arab Saudi mendeportasi Sheikh Ahmad Gumi, ulama ternama asal Kaduna, Nigeria, dan melarangnya mengikuti ibadah haji 2025 meski ia sudah mengantongi visa resmi. Menurut laporan Daily Post Nigeria pada Rabu 4 Juni, Sheikh Gumi tiba di Madinah pada Sabtu malam bersama rombongan ulama Nigeria menggunakan maskapai Umza Air. Ia merupakan bagian dari delegasi ulama yang disponsori Komisi Haji Nasional Nigeria atau NAHKON untuk memberikan layanan keagamaan selama musim haji. Namun sesaat setelah mendarat, sekitar pukul 22.30 waktu setempat, petugas imigrasi Saudi menolak Gumi masuk ke kota tersebut dan segera memulangkannya ke Nigeria. Dalam pernyataan di Facebook, Sheikh Gumi mengaitkan penolakannya dengan pandangannya soal politik dunia. Ia juga mengapresiasi janji pemerintah Nigeria untuk membahas kasus ini dengan pihak Saudi. Sheikh Gumi dikenal luas karena sikap kritisnya terhadap isu-isu politik dan keamanan baik di dalam negeri Nigeria maupun global. Kasus Gumi menambah daftar panjang ulama yang ditindak Saudi karena kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama sejak putra mahkota Mohammed bin Salman mendorong reformasi sosial dan ekonomi yang kontroversial. Informasi berikutnya berasal dari komoditas. Harga emas kembali melesat ditopang oleh ambruknya dolar Amerika Serikat. Data-data ekonomi AS yang memburuk juga menopang harga emas. Emas naik pada perdagangan Rabu, didukung oleh dolar yang melemah dan data Amerika Serikat yang kurang baik. Bahkan kini investor bergulat dengan ketidakpastian ekonomi dan politik yang meningkat. Pada perdagangan Rabu, indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,44% di level 98,78. Dolar yang melemah membuat emas lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lain. Taiwan, pedagang logam independen, menyatakan sektor jasa Amerika Serikat 2/3 dari ekonomi mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam setahun. Hal ini telah mendorong kenaikan harga emas setelah emas batangan mengabaikan laporan ketenaga kerjaan ADP yang lemah meskipun secara historis bergejolak. Sementara itu, ISM Services PMI turun menjadi 49,9 di Mei 2025 dari sebelumnya 51,6 di April dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 52. Angka ini mengindikasikan kontraksi moderat di sektor jasa Amerika Serikat, menandai penurunan aktivitas pertama sejak Juni tahun lalu di tengah ketidakpastian yang meningkat akibat kebijakan tarif. Emas yang merupakan aset safe haven selama masa ketidakpastian politik dan ekonomi cenderung tumbuh subur dalam lingkungan suku bunga rendah.